Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, terima kasih sudah hadir. Saya khusus Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Ibu Fatmawati Rusdi. Kemudian ini Ibu istri dari Gubernur, Ibu Naomi Oktarina, Ketua PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Juga terima kasih tadi kami dengar juga sudah mengisi acara, Ibu Wagub sudah membuka, kemudian ada Ibu Rosalin Anwar, yang mana orangnya? Terima kasih juga. Oh ya Bu, terima kasih. Dan ada, kalau kami kirim perwakilan karena sudah perempuan semua, kami kirim perwakilan laki-laki untuk ya Pak Wicaksono, terkenalnya dorong kampung, untuk memeriahkan suasana supaya kita perspektif gendernya tidak hanya perempuan, kita kasih laki-laki ya, kita kasih berapa persen ini? 20% lah ya. Pak Boni selaku Kepala BPSDM Kemkom Tinggi S1 kami, terima kasih sudah membuat giat ini. Selamat, ini insya Allah gedung yang baik, bagus, bisa manfaat untuk banyak pelatihan-pelatihan di sini. Kemudian Pak Wali, terima kasih tadi membersamai kami juga di giat sebelumnya. Siapa lagi yang saya belum sebut? Kepala BPSDM Sulawesi Selatan, Pak Baso. Mana tadi duduk di mana? Oh iya, berdiri. Anak tuan rumah. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi ucapkan terima kasih karena tadi sudah mengawali dengan Mbak Ananda. Aku mau absen dulu, ibu-ibu PKK boleh lihat dari angka tangannya berapa banyak ibu-ibu PKK. Wah, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu PKK. Kemudian juga dari organisasi mahasiswa, adik-adik kita ada hadir. Oh, suaranya paling kencang. Kalau dari Universitas Hasanuddin ada? Hadir. Pak Wali ada. Alumni. Mewakili. Semua alumni Unhas saya. Keren. Iya. Saya sampaikan dulu, ayah saya juga lama mengajar di Unhas. Jadi saya TK-nya di TK Kompleks Unhas. Sekarang kalau saya lagi main di TK tempat saya dulu karena ya biar tahu dulu ibunya TK-nya di mana. Kemudian dari Universitas Islam Makassar Ada. ya, alumninya lumayan juga, ada beberapa ibu-ibu ya. Universitas Negeri Makassar hadir. Kalau dari ibu citranya, kalau komunitas literasi digital semuanya ya, semua kita di sini kita harapkan menjadi komunitas literasi digital. Sebelum saya menutup, saya ingin bertanya, kalau tadi sudah dibahas belum Bapak Ibu yang punya anak di bawah 13 tahun atau 16 tahun, tapi banyak di sini? Masih ya Bu ya. Ini rata-rata usia yang menantang. Yang menantangnya itu sudah terdedah, sudah terekspos dengan sosial media, gadgets dan sosial media, namun belum keluar dari usia anak. Usia anak kalau sesuai undang-undang kan 18, artinya kalau dibilang matang betul belum. Tapi penggunaannya sudah amat sangat banyak karena kalau di usia itu salah satu pengguna internet yang juga paling tinggi. Ibu-ibu, saya nggak tahu apa sudah disampaikan Mas Doro, tapi kalau kita lihat profil dari pengguna internet di Indonesia, usia anak ada di angka 48%. Jadi hampir 50% pengguna sosial media di Indonesia adalah anak-anak. Nah ini yang kita harus cermati, karena tentu kita tadi melihat bahwa usianya kita anggap anak-anak, jadi belum cukup matang untuk kemudian atau bijak untuk memilah-milah. Ada ibu-ibu di sini yang anaknya 13 tahun bawa mobil, dikasih bawa mobil, bawa motor udah boleh belum ya 13 tahun? Ya, artinya kita percaya bahwa ada usia psikologis. Meskipun anak-anak sekarang semakin pintar, semakin pandai, tapi sebagai contoh untuk membawa mobil tetap ada batasan usia 17 tahun.
karena di bawah itu dianggap tidak aman untuk anak-anak. Kira-kira sosial media ada tidak bahaya seperti itu? Ada nggak Bu? Ada. Ada atau? Ada. Ada atau ada? Banyak tidak? Banyak. Ibu-ibu lebih nyaman membiarkan anaknya nyetir mobil di usia 13 tahun atau membiarkan anaknya main gadget tanpa diawasi di usia 13 tahun? Dua-duanya enggak. Mana lebih khawatir? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Nggak bisa dipilih, namanya resiko ya, kok bahaya disuruh pilih juga oleh Bu Menteri. Ini bagaimana ya Bu Menteri? Tapi kira-kira itu, jadi sama bahayanya. Tapi kadang kalau menyetir mobil karena kasat mata, kita lihat mau naik mobilnya keburu kita tahan gitu ya. Nah kalau menggunakan gadget dan masuk sosial media, ibu-ibu tidak bisa mengawasi sepenuhnya. Anak-anak masuk kamar kita tidak tahu menggunakan HP. Atau juga apalagi yang paling sering ini Bu, sekarang dulu kayaknya enggak, zaman dulu Bu Nanda kalau ke kamar mandi suka bawa HP nggak waktu kecil. Nah sekarang ini juga menjadi kebiasaan. Artinya di ranah paling privat, anak-anak kita mengakses sosial media yang isinya dari A sampai Z, dari yang amat baik sampai yang amat mencelakakan. Sekali lagi, yang amat baik juga ada supaya kita bimbang, tapi yang amat berbahaya, yang mungkin jauh lebih berbahaya dari nyetir pun ada. Apa misalnya penculikan anak, pornografi anak, judi online, dan hal-hal lainnya, perundungan yang potensi mengakibatkan seorang anak untuk bunuh diri atau membunuh keluarganya, itu juga ada. Jadi ini yang kenapa kita ingin, tapi tadi sekali lagi, karena memang tidak bisa hanya kerja orang tua mengawasi anak, makanya pemerintah di bawah Presiden Prabowo, beliau kemarin kita selalu betul menandatangani yang namanya PP Tunas. PP Tunas. Yaitu perlindungan anak di ruang digital, yang mewajibkan platform untuk turut bertanggung jawab, memastikan yang masuk ini adalah betul orang dewasa, bukan anak-anak. Karena apa? Karena orang tua sekali lagi tidak mungkin masuk ke ranah-ranah yang terlalu privat. Meskipun kita juga harapkan edukasi itu muncul dari orang tuanya. Karena kalau kita mengharapkan platform untuk mengedukasi, bisa sih, tapi mereka tidak ada setiap hari bersama anak-anaknya. Tapi platform punya tanggung jawab untuk memastikan kalau sekarang ada anak usia 12 tahun bisa masuk berbagai macam situs, bisa masuk berbagai macam sosial media. Nah itu juga tidak benar. Mereka tidak boleh tutup mata, padahal kita tahu, mereka tahu usia. Sekarang dengan artificial intelligence, dengan profiling, itu cenderung bisa dideteksi orang ini usia berapa. Mbak Nanda suka pakai baju apa? Mbak Nanda hobinya apa? Mbak Nanda kalau ngopi sore ke kafe yang mana? Itu bisa terdeteksi. Nah ini juga harus dari pemahaman kita bahwa sosial media mampu memotret seorang Ananda, ibu wagub, ibu gubernur itu apa kesukaannya, baju seperti apa yang disuka, ya, dan sebagainya. Jadi ini yang kita juga larang dalam PP Tunas, yaitu profiling terhadap anak-anak. Karena ketika anak-anak kita dipetakan, di profile, mereka bisa dimonetisasi. Misalnya muncul iklan-iklan kepada anak itu yang memang sukanya apa, misalnya Frozen, Lego, coklat, sehingga di algoritmanya akan muncul barang-barang yang dianggap bisa anak ini mau beli. Jadi itu juga tadi selain memang yang kejahatan yang ada di ranah digital, bisa juga digunakan untuk via konsumerisme, marketing, monetisasi,
Karena sekali lagi saya ingin mungkin saudara teman-teman media untuk memahami bahwa internet dengan social media jangan hanya dianggap sebagai ruang berekspresi. Saya setuju bahwa itu menjadi ruang dan amat bagus. Saya juga Bu suka baca-baca komentar dan lain-lain untuk masukan. Ya ada yang noise yang nggak usah didengar. Artinya memang bukan untuk memberikan masukan betul-betul, tapi ada yang memberikan masukan baik, itu menjadi bagian saya untuk menyerap aspirasi dan masukan. Namun, sosial media juga berfungsi sebagai industri. Pada dasarnya, mereka melakukan atau membuat platform untuk mencari keuntungan, mencari bisnis dari pangsa pasar atau market Indonesia. Ada berapa anak-anak Indonesia di bawah 18 tahun, jumlahnya 81 juta. Pasar yang menggiurkan, membiarkan anak-anak ibu masuk ke pasar asal berapa yang jualannya apapun ada, yang segala layanan apapun ada, termasuk layanan-layanan yang melanggar aturan-aturan itu ada. Nah, kenapa kok diaturnya platform, orang tua diminta untuk ikut mengedukasi? Pemerintah buat apa? Pemerintah dalam hal ini membuat regulasi, tadi salah satunya PP Tunas ini yang sekarang, kemarin Presiden Macron baru menyampaikan beberapa hari lalu setelah ada strategi penusukan dari seorang anak kepada orang tuanya. Macron pun kemudian menyampaikan bahwa kita juga mungkin akan menerapkan, kita ini maksudnya di Prancis juga mungkin akan menerapkan batasan usia kemarin yang disebut oleh Macron ada 15 tahun. Australia juga sudah menerapkan batasan penundaan akses sosial media di 16 tahun. Menteri Malaysia, Menteri Kominfo-nya Malaysia juga sudah menghubungi kami untuk bertukar pikiran dan menyampaikan bahwa Malaysia juga sedang mempertimbangkan untuk melakukan banning atau pembatasan terhadap akses sosial media bagi anak-anak. Jadi ini yang dilakukan pemerintah. Yang kedua, pengawasan ruang digital. Kami di struktur baru Kemkom ini memiliki dirjen khusus untuk melakukan pengawasan ruang digital. Sebelumnya ini masih bercampur-campur, tapi sekarang ada dirjen khusus karena kita merasa bahwa ruang digital ini problematikanya semakin macam-macam, selain juga yang baik tentu ya. Sehingga perlu ada, negara perlu menyiapkan direktur jenderal khusus dengan seluruh timnya hanya untuk mengawasi. Ini artinya serius, gitu ya. Harus. Kita men-take down, saya sampai lupa hari ini berapa juta sudah ya, nggak apa-apa Pak Buni. Bisa dilihat di sosmed kami. Mungkin tim saya bisa segera mengupdate per hari ini berapa juta akun-akun negatif yang di-take down oleh Kemkom Diki. Tapi Bapak Ibu, dengan kemampuan teknologi yang juga mampu mereproduksi dengan cepat, khususnya nanti dengan adanya kecerdasan artifisial, kejahatan juga bisa termultiplikasi jauh lebih cepat. Jadi AI membuat kemudahan juga jauh lebih cepat dalam banyak hal, termasuk kalau Sulawesi Selatan tadi saya sampaikan kepada Pak Gubernur, kita salut karena digitalisasinya baik, banyak layanan-layanan publik yang ini yang memudahkan masyarakat untuk perizinan dan lain-lain yang dilakukan secara online jadi lebih cepat. Jadi bisa multiplikasi hal-hal yang baik dengan sangat cepat, tapi juga hal-hal yang jahat dengan sangat cepat. Jadi artinya ke depan kita tidak bisa mengandalkan alat dan tangan manusia untuk scrolling dan take down saja. Tetap harus dilakukan dan kita terus melakukan itu di Kemkom ini. Tapi kita juga perlu menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ke depan tidak mungkin kalau kita bisa membuat ruang digital itu betul-betul zero atau nol kriminalitas. Sebagaimana halnya dalam dunia nyata pun tidak mungkin negara manapun
tetap pasti ada kejahatan-kejahatannya meskipun tingkatnya rendah. Jadi yang kita coba adalah merendahkan itu, dan itu kita lakukan terus-menerus di Kemkopi kita. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa iklan judi online masih banyak di Facebook harusnya yang memahami bahwa kita sudah membuat peraturan melakukan take down karena mereka menjadi rumahnya. Gitu. Kenapa misalnya saya harus sebut semuanya karena tadi satu merek tersebut ya. Kenapa di WhatsApp banyak WhatsApp bertanggung jawab? Nah inilah nanti yang diatur. Karena itu kita tidak bisa langsung mereka yang harus melakukan take down-nya. Pemerintah memerintahkan mereka dan sudah namanya SAMAN ya. Apa singkatannya untuk moderasi konten, aturan yang memang memerintahkan mereka untuk melakukan take down. Sebagai contoh untuk pornografi anak harus di bawah 4 jam mereka melakukan take down. Saat ini masih banyak, jadi artinya mereka belum sepenuhnya comply. Ini selalu kita panggil untuk membuat mereka juga mengikuti perintah dari pemerintah Republik Indonesia. Namun kalau misalnya orang tetap menggunakan dengan senang hati, tidak pernah mengkritik, mereka itu perlu dikritik oleh para penggunanya. Sekali lagi ibu, mereka industri. Ibu kalau beli baju ibu nggak suka, ibu bilang sama yang tempat ibu belanja itu. Nah sekarang masyarakat itu tidak suka yang ditampilkan oleh platform, tapi tidak pernah menuntut platform itu hanya dari pemerintah. Padahal kalau dari perspektif industri, mereka akan nurut pada pasar. Jadi pasarnya yang harus sama-sama mengkritisi. Saya nggak suka bajunya bahannya jelek. Saya nggak suka kamu mendapat uang dari menaruh iklan. Saya nggak mau anak saya pakai platform kamu. Selama customernya tidak mengkritik toko-tokonya, para penjualnya, mereka akan dengan senang hati terus berjualan kepada ibu bapak, kepada anak-anak Indonesia dengan bersukacita, gitu ya, dengan mengambil keuntungan dan lain. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak semua platform buruk. Ya, ini tadi kan contoh kalau yang tadi Ibu mengatakan bahwa kalau sudah jelek kenapa kita tetap. Nah, PP ini juga nanti memang akan melakukan review. Apakah perlu izinnya dicabut dan sebagainya, gitu Bu. Jadi pada ujungnya kalau memang terlalu memang tidak comply berkali-kali setelah diperingatan, ada sanksi tegas yang akan diberikan kepada para platform ini. Mungkin itu Ibuku, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Kolaborasi. Sekali lagi ranah digital ini ranah bersama, jadi kita perlu berkolaborasi. Pemerintah membuat regulasi, tapi yang mengisinya kita semua sehingga ruang kolaborasi itu menjadi penting. Tadi saya dengan Hilmi, jadi dengan para wirausahawan muda dan sekarang dengan para